Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Putri, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 3 semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dalam pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu komponen-komponen dalam pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu biaya langsung. Menurut Anwar, biaya langsung diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membayar penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Biaya langsung juga diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Sebagai contoh, biaya untuk gaji guru dan pengadaan fasilitas belajar mengajar, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta berupa pembelian alat-alat belajar, sarana belajar, biaya transportasi, dan gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun peserta didik itu sendiri. Hal menjelaskan beberapa komponen pembiayaan dalam pendidikan. Yang pertama itu peningkatan KBM, yang kedua peningkatan pembinaan kegiatan siswa, ketiga pembinaan tenaga kependidikan, keempat rumah tangga sekolah, kelima pengadaan alat-alat belajar, keenam kesejahteraan, ketujuh pengadaan bahan pelajaran, kedelapan perawatan sarana kelas, kesepuluh yang kesembilan sarana kelas, 10 pengadaan alat-alat belajar, 11 sarana sekolah, 12 pembinaan tenaga kependidikan, 13 pembinaan siswa, 14 pengadaan bahan pelajaran, 15 pengelolaan sekolah, 16 pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan, 17 biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan, 18 peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan, 19 peningkatan kemampuan dalam menguasai IPTEK. Adapun yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung dapat dimaknai sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan, bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba, bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan, serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan. Adapun jenis pembiayaan yang merupakan bagian dari biaya tidak langsung, yaitu yang pertama adalah biaya pribadi. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya yang termasuk di dalamnya kesempatan yang hilang. Dengan kata lain, biaya pribadi adalah biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga atau individu. Kemudian biaya masyarakat adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah, di dalamnya termasuk biaya pribadi. Kemudian yang ketiga, monetary cost. Monetary cost adalah suatu bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Keempat, non-monetary cost adalah suatu bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain. Pertanyaan kedua yaitu peran pembiayaan dalam pendidikan. Pembiayaan pendidikan berperan penting dalam dunia pendidikan sehingga dapat dikatakan tanpa biaya proses belajar mengajar sekolah tidak akan berjalan. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan, pembiayaan adalah potensi yang sangat menentukan keberhasilan suatu layanan pendidikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pendidikan. Peran penting pembiayaan dalam proses pembelajaran akan selalu berkaitan erat dengan manajemen sebagai tata kelola dalam mengatur pembiayaan pendidikan di sekolah. Manajemen sebagai suatu proses pengelolaan, pengatur, dan pengurus dapat diwujudkan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen berupa
perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengawasan. Pembiayaan pendidikan ini sangat diperlukan untuk program sekolah, pengadaan sarana dan prasarana, gaji guru, gaji pegawai, keperluan untuk menunjang tercapainya visi dan misi sekolah, dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kolerasi yang tercipta antara pembiayaan sekolah dengan mutu pendidikan dapat terlihat jelas dalam kegiatan belajar mengajar. Kedua hal tersebut juga tidak lepas dari proses pengelolaan atau manajemen. Maka dari itu, proses belajar mengajar di sekolah tidak akan berjalan jika tidak ada manajemen pembiayaan yang efektif dan efisien yang akan membantu tercapainya tujuan pendidikan. Dengan manajemen pembiayaan pendidikan yang baik, maka sekolah juga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.